Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswiku SMK Negeri Purworejo Depok, khususnya kelas 11 TKJ 1 sampai dengan TKJ 7. Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam kondisi sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini masih kita laksanakan secara PJJ atau pembelajaran jarak jauh karena kondisi yang belum memungkinkan, sehingga kegiatan tatap muka belum bisa kita laksanakan. Walaupun kegiatan pembelajaran masih kita laksanakan secara PJJ, harapan Pak Guru kalian selalu semangat dalam mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran, dan jangan lupa untuk melakukan absensi dan mengerjakan penugasan. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini kita lanjutkan kembali materinya, yaitu di mapel teknologi layanan jaringan PABX dan PBX. Pada dasarnya PBX dan PABX itu adalah sebuah suatu sistem atau suatu kesatuan. Kalau PABX itu adalah suatu alat suatu alat yang digunakan untuk menampung suatu panggilan masuk ataupun panggilan keluar. Jadi ini merupakan suatu alat. Kalau kita gambarkan yang namanya PABX ini seperti halnya switch atau hub. Sedangkan PBX itu merupakan suatu sistem yang digunakan untuk membagi antara panggilan masuk dan panggilan keluar. Kedua alat ini atau kedua sistem ini dihubungkan dengan yang namanya kabel telepon dengan menggunakan jenis konektor RJ11. Oke, langsung saja ke materinya. Sebelum saya bahas lebih lanjut, kalian harus tahu dulu tentang pengertian dan fungsi dari PBX ataupun PABX terlebih dahulu. Yang pertama adalah pengertian dan fungsi PABX pada soft switch. Pengertian PABX atau PABX itu disebut sebagai Private Automatic Branch Exchange, adalah alat penyambung switch untuk mengatur komunikasi telepon masuk dan telepon keluar secara efisien dan efektif, baik di kantor, ruko, rukan, rumah besar atau bertingkat, asrama, kos, dan bangunan lainnya. Kemudian fungsi dari PABX, pada dasarnya semua PABX digital mempunyai grup fungsional yang sama, tetapi fungsi-fungsi tersebut diterapkan dan diatur dalam jalan yang berbeda dalam sistem yang bervariasi. Fungsi PABX sebagai sistem penyambungan telepon untuk mengatur proses penyambungan komunikasi telepon. Jadi untuk menyambungkan antara telepon masuk dengan telepon keluar, atau telepon extension atau nomor telepon tambahan baik internal ataupun secara eksternal. Kemudian selanjutnya adalah pengertian dan fungsi PBX pada soft switch. Pengertian PBX atau Private Branch Exchange adalah suatu sistem atau suatu perangkat keras elektronik komunikasi yang berfungsi sebagai pembagi atau pengatur antara bagian internal extension to extension, berarti ini tambahan dengan tambahan dengan eksternal outgoing and incoming, berarti dengan penerima ataupun penelpon. Jadi antara tambahan dengan penerima telepon ataupun penelpon. Contohnya misalkan di telepon internal kita ingin menghubungi kepala sekolah, berarti kita harus tambahkan dulu di ekstensinya terlebih dahulu.
biar ketika kita ingin menelpon kepala sekolah itu bisa kita lakukan secara cepat. Kemudian fungsi PBX yang pertama adalah membuat koneksi atau sirkuit menghubungkan antara telepon pengguna dengan telepon yang dituju. Kemudian yang kedua, menjaga koneksi atau sambungan selama menggunakan telepon, yaitu dengan menyalurkan sinyal suara antara pengirim dengan penerima pesan. Kemudian mematikan koneksi atau menghubungkan jaringan telepon sesuai dengan perintah pengguna telepon. Kemudian menyediakan informasi untuk kepentingan akuntansi, misal menampilkan lama waktu panggilan atau matering call. Kemudian selanjutnya adalah perbedaan PBX dan PABX. PABX atau PBX lebih dahulu ya. PBX ini untuk membagi atau mengatur antara bagian internal dengan eksternal dan menyediakan panggilan telepon melalui jaringan IP. Teknologi ini mencakup fitur-fitur komunikasi canggih, tetapi juga memberikan keleluasaan dalam pengembangan, ekspansi, dan keawetan yang diinginkan sesuai atau semua perusahaan. Perusahaan tidak perlu mengganggu atau mengubah infrastruktur komunikasi eksternal yang ada, atau sebuah IP PBX dapat terhubung ke jalur PSTN tradisional melalui gateway, VoIP atau Voice over Internet Protocol, sehingga perusahaan dapat tetap menggunakan nomor telepon reguler. Kemudian PABX. Perangkat PABX ini mengatur panggilan yang masuk serta meneruskan panggilan ke nomor tujuannya, sehingga pengguna dapat dengan mudah melakukan panggilan ke nomor tujuan. Cukup dengan menekan nomor tujuannya, atau nomor extension, atau nomor rumah, atau nomor tambahan. Ini contoh dari atau perbedaan dari PBX dan PABX. Kemudian cara kerja PBX. Cara kerja PBX adalah sebuah sistem IP PBX terdiri dari satu atau lebih telepon chip ya, server IP PBX, dan secara opsional VoIP (Voice over Internet Protocol) gateway untuk terhubung ke jalur PSTN yang ada. Fungsi PBX IP server mirip dengan cara kerja proxy server client side, baik berupa software atau softphone atau perangkat keras berbasis ponsel mendaftar ke server IP PBX. Dan ketika mereka ingin membuat panggilan, mereka meminta IP PBX untuk melakukan panggilan. IP PBX memiliki daftar semua ponsel atau pengguna dan alamat yang sesuai dengan SIP mereka, dan dengan demikian dapat menghubungkan panggilan internal atau rute panggilan eksternal baik melalui gateway VoIP atau penyedia layanan VoIP. Ini merupakan cara kerja dari PBX. Selanjutnya adalah cara kerja dari PABX. Cara kerja dari PABX adalah bahwa sesungguhnya perangkat ini merupakan modem yang berfungsi sebagai kontrol stasiun pusat. Setiap kali ada telepon baru yang masuk, maka telepon tersebut akan di-routing atau diarahkan melalui kontrol stasiun ini. Karena di dalam sistem PABX tersebut telah dimasukkan kode tertentu untuk masing-masing nomor telepon baik di kantor atau untuk masing-masing extension, maka telepon masuk tersebut akan diarahkan ke tujuan yang tepat dengan menggunakan kode
tertentu. Atau cara kerja dari PABX yang pertama adalah ketika pelanggan memanggil output, secara otomatis kita mengirim sinyal ke PABX yang PABX mengerti atau dial tone. Kemudian ketika mendial digit, PABX mengetahui apakah ini merupakan panggilan internal atau eksternal. Kemudian proses routing dimulai. Jika internal maka dikirim ke PABX, tidak menggunakan trunk pada sisi luar. Kemudian namun jika eksternal dimulai dengan mencari nomor-nomor yang kita dial lalu mengirim informasi ke central office. Ini merupakan cara kerja dari PABX atau Prefix Action Branch Exchange. Kemudian ke slide selanjutnya, ternyata sudah selesai ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini berarti hanya sampai di sini dulu. Kita lanjutkan lagi bertemu di minggu depan. Tapi sebelum kegiatan pembelajaran saya akhiri, silahkan kalian untuk melakukan absensi dan mengerjakan penugasan yang sudah Pak Guru sediakan. Untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.